Ya, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di kelas kita ya, yang mana ini adalah pertemuan terakhir sebelum UTS. Dan materi kita di hari ini adalah menjelaskan tentang distribusi chi-square atau chi-square, T-student atau T-student, F-Fisher, dan pemilihan jumlah sampel, serta nanti akan ada sedikit review untuk UTS. Yang pertama-tama ingin menyampaikan juga biar tidak pada lupa teman-teman bahwa hari ini adalah di pekan tambahan yang kedua. Jadi materi kita adalah distribusi tadi ya, T-square atau chi-square, T-student F-Fisher, dan pemilihan jumlah sampel, di mana tadi pagi atau beberapa jam yang lalu kita baru saja mengikuti kelas tentang kesalahan, akurasi, presisi, dan distribusi normal. Serta beberapa minggu sebelumnya, kita sudah mendapatkan materi tentang probabilitas dan gejala persebaran data. Untuk pekan UTS-nya, terkhusus di statistika probabilitas adalah Kamis 9 April 2026 jam 7.30 sampai jam 10 lebih 10 WIB. Penjelasan lebih lanjut nanti akan dilakukan dan dilaksanakan di beberapa slide terakhir setelah materi ini diselesaikan. Untuk e-learning, saya cuma mau menyampaikan singkat saja, yaitu tambahan dari tadi yang sudah saya sampaikan, teman-teman, bahwa di pekan ketujuh saya sudah menambahkan materi untuk yang disampaikan di kesempatan kali ini, ditambah dengan video di YouTube dari kelas kita beberapa jam yang lalu, serta QR code absen dan juga beberapa screenshotnya. Di sini juga sesuatu yang tidak terlihat di Anda, tapi tidak apa-apa karena pada dasarnya juga habis ini akan ada waktunya, yaitu kuis serta ada assignment 7 yang sudah saya berikan ke Anda dengan deadline tanggal 11 April di minggu depan. Sekali lagi saya mau catat dan sampaikan teman-teman bahwa e-learning ini adalah one stop solution atau one stop location bagi kalian yang sekiranya mau dan berkenan ingin membaca kembali materi-materi mulai dari pekan 1 sampai pekan 7. Bahkan juga ada beberapa paper dan buku-buku yang terkait untuk mendukung persiapan Anda melakukan UTS. Selain itu, teman-teman, saya juga mau menyampaikan dan mengingatkan bahwa untuk kelas kita sudah ada beberapa tugas yang diberikan dan sudah saya nilai, yaitu assignment 1, assignment 2, assignment 3, assignment 4, assignment 5, dan assignment 6.2. Tadi beberapa saya juga sudah melihat assignment 6, sudah saya lihat mayoritas tetapi belum saya nilai. Prosesnya akan segera saya nilai, ditambah dengan kuis 1 dan juga assignment 7. Apakah nanti perlu assignment 8? Kita akan lihat, tapi kayaknya tidak. Lanjutnya juga teman-teman mengingatkan dan menyampaikan bahwa semua video atau video-video terkait dari kelas kita ya, tidak cuma kelas hari ini tetapi kelas-kelas sebelumnya atau mungkin nanti setelah kalian sudah lulus dari apa namanya mata kuliah ini ingin melihat kelas-kelas kita sebelumnya, ini bisa Anda langsung akses di YouTube saya ya. Langsung cari saja Zulfikar Radlan Nazir, nanti ada beberapa video yang langsung bisa Anda akses khususnya untuk kuliah kita yang saya ampu. Lanjut, teman-teman, kita kembali ke pembahasan dari sekilas info. Saya ingin kalian menyiapkan satu, sinyal yang baik, dua, HP yang mumpuni, karena nanti akan ada beberapa soal yang mengharuskan Anda untuk bisa menjawab di kertas, lalu di-scan atau di-foto, dan juga nanti langsung diunggah. Dan ketiga adalah kalau bisa di tempat yang sepi, agar Anda bisa fokus mengerjakan. Karena setelah ini adalah kuis. Tetapi sebelumnya, saya mau kasih catatan singkat tentang tugas keenam. Saya tadi barusan saja lihat setengah jam terakhir saya habiskan dengan ngecek tugas 6. Mayoritas ternyata membahas gap dari histogram yang ada dari pengamatan tersebut. Khususnya ada yang juga menyampaikan distribusinya terbagi menjadi dua kelompok besar di tengah-tengah bolong
Sama ada yang juga memberikan judgement tentang presisi rendah. Padahal sebetulnya fokus yang saya harapkan dengan tugas ini, teman-teman, sesuai dengan instruksi tugasnya, itu adalah mengaitkan dengan batas 1 atau 2 atau 3 sigma yang sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Alias, penentuan tentang pengukuran kembali itu harus dilakukan atau tidak, itu tidak cuma berangkat dari fakta bahwa terbagi menjadi 2 kelompok besar, di kanan dan di kiri dan di tengahnya kebanyakan bolong, tidak cuma itu, tetapi juga seharusnya menyampaikan tentang distribusi normal. Apakah pembagian atau apa yang sudah terbagi di data tersebut itu memenuhi grafik distribusi normal atau tidak. Tapi tidak apa-apa karena toh juga distribusi normalnya baru dijelaskan beberapa jam yang lalu, jadi cukup natural menurut saya analisis Anda masih berada di arah ke sana atau ke arah kelompok tadi. Tidak masalah, nanti akan saya nilai untuk apa namanya tugas ini dan juga nanti akan saya nilai juga untuk kuis pertama. So, nevertheless, mau hasilnya nanti ada yang mungkin kurang tepat, tapi saya akan tetap menilai dengan cukup baik karena menilik apa yang kalian pahami sebelum tadi sudah saya berikan pengetahuan tambahan tentang khususnya distribusi normal. Mari kita siap-siap teman-teman. Sekarang jam berapa? 9.10 harusnya sudah bisa. Kuisnya ada 6 ya teman-teman ya. Setelah ini habis ini akan saya pause dulu biar tidak nanti terlalu lama rekamannya. Jadi kuisnya nanti akan ada 6 soal, 2 soal memasuki menggunakan kertas dan 4 soal yang lain bisa langsung Anda ketik atau Anda tulis jawabannya di tempat tersebut. Untuk sementara saya pause dulu ya kelas kita rekamannya agar Anda bisa nanti. Ya, terima kasih sudah menjalani kuis yang pertama, teman-teman. Nanti nilainya akan saya bagikan sesegera mungkin, most likely di akhir weekend ini. Nah, teman-teman, di pertemuan terakhir atau istilahnya di pertemuan ketujuh di materi mata kuliah statistika probabilitas, ini pada dasarnya adalah untuk melengkapi RPS yang belum tercapai. Apa saja yang sebetulnya RPS belum tercapai itu, teman-teman? Sedikit review singkat bahwa di minggu pertama, beberapa minggu yang lalu, kita belajar tentang konsep dasar statistika deskriptif dan inferensia, serta pengertian sampel dan populasi yang sudah disampaikan di kuis tadi juga. Yang kedua, ada pertemuan tentang penyajian data, baik itu tabel, grafik, histogram, maupun diagram box plot, serta deteksi outlier, yang tadi juga sudah keluar di kuis. Lalu di pertemuan yang ketiga, kita bertemu dan menjelaskan tentang gejala pemusatan data, yaitu rata-rata, variansi, simpangan baku, modus, median, kovarian, dan kesalahan baku, yang juga tadi ada di soal kuis. Lalu, di pertemuan yang keempat, kita masuk ke probabilitas, yaitu teori peluang ruang sampel, aturan dari probabilitas itu, peubah acak, dan nilai ekspektasi, baik itu secara diskrit dan kontinu, serta ada materi tentang tabel binomial, yang juga sudah saya sampaikan di minggu yang keempat, serta juga sudah keluar di kuis. Di minggu kelima, atau tadi juga barusan ada kelas kesalahan, jenis-jenis kesalahan, akurasi dan presisi, serta distribusi kesalahan, yang tadi juga sudah sedikit saya kasih teaser untuk menjadi bagian dari kuis. Akhirnya, di pertemuan hari ini atau di materi kita kali ini, kita akan berfokus ke 2 bagian terakhir dari pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7, yaitu distribusi chi-square, T-student, dan F-Fisher, lalu ditutup dengan pemilihan jumlah sampel dan review dari kelas kita dari pekan pertama sampai pekan ke-7 ini, teman-teman. Kita lanjut. Sebelum itu, saya ingin mengingatkan teman-teman bahwa di beberapa menit atau beberapa jam yang lalu kita belajar bahwa jenis kesalahan itu pada dasarnya ada 3. Yang pertama adalah kesalahan kasar atau blunder.
Ada kesalahan sistematis dan kesalahan acak. Kesalahan blunder itu adalah kesalahan yang dilakukan oleh kita biasanya sebagai pengamat, dan itu tidak ada cara lain selain harus diulang atau harus diukur kembali untuk menghilangkan kesalahan. Kesalahan yang kedua adalah kesalahan sistematis yang biasanya berasal dari alat ataupun berasal dari situasi sekitar, environment, yang mana bisa didekati dengan model matematis yang nanti bisa dikoreksi agar bisa hilang. Yang ketiga adalah kesalahan acak yang merupakan kesalahan kecil-kecil gara-gara kondisi acak atau kondisi random yang tidak cuma terjadi di alat, tapi juga bisa terjadi di lingkungan sekitar pengamatan. Dan cara untuk bisa membuat kesalahan acak ini diminimalisir, ingat kesalahan acak tidak bisa hilang, tapi hanya bisa diminimalisir. Itu salah satunya adalah dengan memodelkan. Dan permodelan yang paling sederhana dan sering dipakai adalah pemodelan menggunakan pendekatan distribusi normal. Atau tadi kita sudah belajar mengenai tabel Z, value. Yang harapannya adalah membuat Anda bisa mengerti tentang bagaimana kesalahan acak itu memenuhi syarat distribusi normal dan bisa mendekati modelnya menggunakan bantuan tabel Z, baik Z yang penuh ataupun Z yang separuh yang tadi sudah saya jelaskan itu. Nah, tadi pula kita juga sudah jelaskan atau kita coba bersama satu soal ya teman-teman, tapi masih ada soal kedua dan soal ketiga. Tapi sebelum itu, saya juga mau sampaikan singkat tentang akurasi dan presisi. Tadi juga sudah ada di kuis, yang mana presisi itu adalah kedekatan atau berapa jarak antara satu pengamatan dengan satu pengamatan yang lain, apakah mereka membentuk klaster atau tidak, yang mana artinya kalau sebarannya itu sempit, berarti kita bisa bilang presisinya tinggi, tetapi bukan berarti nilai atau pengamatan yang presisinya tinggi itu bagus untuk ilmu geomatika, karena bisa saja seperti yang tadi disampaikan sama Mas Dimas, presisinya tinggi, tapi bias jauh dari keadaan nyata, efeknya hasilnya tetap buruk. Jadi tetap harus dipertimbangkan tidak cuma nilai presisi, tapi juga nilai akurasi. Akurasi itu bukan merupakan selisih pengamatan dengan pengamatan lainnya, tapi selisih pengamatan dengan nilai yang dianggap benar. Dan biasanya nilai yang dianggap benar ini akan bisa didekati apabila kita sudah menghilangkan kesalahan sistematis ataupun meminimalisir kesalahan acaknya. Jadi harapannya dengan menghilangkan kesalahan blunder sistematis dan juga meminimalisir kesalahan acak, maka kita tidak cuma memperbaiki presisi, tetapi juga meningkatkan akurasi. Terakhir teman-teman, di pertemuan tadi saya juga sudah ceritakan bahwa tabel itu ada dua jenis. Ada tabel yang dimulai dari minus tak hingga atau utuh menggunakan dua sisi daripada distribusi normal atau grafik distribusi normal. Ada juga yang menggunakan distribusi normal yang dianggap baku, alias sudah menjadi separuh saja hanya dari nilai 0 menuju ke kanan, tidak lagi dari kiri. Bedanya apa? Kalau menggunakan yang penuh, maka nilai maksimalnya 1 dan ada nilai minus yang bisa Anda cari. Tapi kalau mulai dari 0, maka tidak ada nilai minus dan nilai maksimalnya adalah 0,5. Artinya, ketika Anda punya tabel penuh itu tadi dan Anda ingin mendekatinya dengan yang separuh saja, maka tinggal mengurangi angkanya dengan nilai 0,5. Bagaimana kalau minus, Pak? Kalau minus, berarti tinggal dirubah rumusnya menjadi P1 atau probabilitas angka 1 yang mana nilainya 1 dikurangi dengan probabilitas nilai absolut atau positif dari angka tersebut. Misal, P minus 0,5 adalah P1 dikurangi P 0,5. Begitu. Itu adalah untuk konvensi tabel Z yang kita pakai. Z yang kiri disebut sebagai Z besar, Z yang kanan seringkali saya sebutnya sebagai Z yang kecil. Z yang kiri itu adalah nilai normal, Z yang kanan adalah normal yang baku. Ada tambahan baku. Tadi saya sudah janjikan teman-teman bahwa kita akan menghitung ya, dan saya minta bantuannya untuk kalian menghitung karena saya ingin tahu kalian sudah memahami sejauh mana
daripada materi yang barusan saya berikan. Soalnya sebagai berikut, variabel-variabelnya dianggap berdistribusi normal baku. Bantu saya untuk menghitung probabilitas variabel yang terletak pada area Z sama dengan 0 dan Z sama dengan minus 1,18. Saya ulangi, Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 1,18. Mari kita mulai dengan membuka standar tabelnya, teman-teman. Saya ulangi, Z0 dan Z minus 1,18. Silakan. Saya akan buka. Ini tolong bantu saya untuk memberikan arahan. Apa yang harus saya lakukan pertama kali dari tabel ini, teman-teman? Ada Z sama dengan 0 dan Z sama dengan minus 1,18. What should I do? Apa yang harus saya lakukan, teman-teman, pertama kali? Ada yang masih ingat? Baru beberapa jam yang lalu pelajarinya. Saya bantu ya. Menemukan baris dan kolom. Bagaimana kita bisa menemukan baris dan kolomnya, teman-teman? Dengan membagi angka Z tersebut menjadi angka untuk baris, yang mana itu adalah angka sampai desimal pertama, dan angka sisanya sebagai angka kolom. Dan kita sama-sama tahu kalau 0 itu sama saja dengan 0,000 dan minus 1,18 adalah minus 1,180. Jadi kita tentukan batas untuk baris dan kolomnya. Ingat, untuk baris adalah sampai desimal pertama, dan untuk kolom juga sama sampai dari desimal kedua dan desimal ketiga. Berarti bisa kita pisah seperti ini. Yang ini kita sebut sebagai baris, dan yang ini adalah kita sebut sebagai kolom. Nah, sekarang coba dibantu teman-teman ke saya, berapakah nilai ketika kita mau menggunakan angka 0,0 untuk di baris itu. Yaitu gambar yang ada di bawah sini. Dan ketika kolomnya 00, berarti kita bisa taruh yang sini, sehingga nilainya untuk Z 0,00 peluangnya adalah 0,5. Dan bagaimana dengan minus 1,180? Kita bisa naik ke atas dan kita bisa lihat kalau ternyata minus 1,1 ada di sini dan 0,080 posisinya ada di bagian kanan sini. Sehingga tinggal kita turunkan tadi 1,1 dan kita cari yang ada di baris ini. Nilainya ternyata adalah 0, P sama dengan 0,1190. Ini 500 ya. Berarti apabila kita punya Z sama dengan 0 dan Z sama dengan minus 1,180, kita buat mereka menjadi satu kesatuan dari garis bilangan. Misal kita punya garis bilangan, di sini adalah 0, maka kita pasti tahu bahwa minus 1,18-nya ada di sini. Artinya, kalau misal gambarnya seperti ini, maka yang kita butuhkan adalah yang diarsir di sini. Sehingga tinggal Z0
yang berada di kiri ini dikurangi dengan Z minus 1,18 alias 0,5 dikurangi 0,1190 alias hasilnya adalah 0,0183. Jadi P dalam kurung minus 1,180 Z kurang dari 0 adalah 0,3810. Ini adalah hasil dari jawaban nomor 2. Bagaimana dengan jawaban nomor 3? Mari kita coba lihat lagi soalnya. Ternyata masih ada yang B ya. Caranya sama. Kalau ada yang mau bantu saya, boleh banget teman-teman agar kalian semakin memahami jawabannya. Berarti yang harus Anda lakukan adalah menentukan baris dan kolomnya. Setelah itu mencari masing-masing baris dan masing-masing kolom. Setelah itu Anda gabungkan pertemuan antara keduanya, baru setelah itu dikurangkan. Boleh dibantu saya ya. Yang pertama adalah mencari 1,25 dan yang kedua mencari 2,33. Silakan. Apa yang harus saya lakukan pertama kali terhadap angka 1,25? Saya tunggu sampai ada yang mau menjawab. Ya, berarti kalau yang 1,25 gimana, Mas? Coba tolong diarahkan saya, Mas. Berarti yang mewakili baris yang mana dari angka 1,25 ini? Yang lain juga boleh bantu. Terima kasih. Berarti untuk yang 2,33 tadi Mbak Divi bilang untuk barisnya adalah 2,3 dan untuk kolomnya adalah 0,03. Jadi ingat teman-teman, untuk angka sampai desimal pertama itu disebut sebagai bagian dari baris dan angka desimal kedua seterusnya itu adalah bagian dari kolom. Jadi kita lihat langsung 1,25, ternyata di sini 1,2 nilainya ada di sini dan 0,05 yaitu ada di sini. Pertemuan keduanya ternyata menemukan 0,89435. Nah, kalau yang 2,33 mungkin ada yang bisa bantu saya. Ini saya bantu untuk barisnya yaitu di 2,3. Nah, untuk kolomnya ada di angka yang berapa ya di sini? Apakah 00, 01, 02, 03, 04 atau sampai 0,9? Kira-kira kalau 2,33 pakai yang mana?
Saya tunggu lagi-lagi. Kita bisa menggunakan bantuan terlebih dahulu. 0,99010 dikurangi 0,899435. Jawabannya ternyata adalah 0,09575. Artinya, ketika nanti ditanya ini berapa hasilnya, hasilnya ternyata adalah di antara 1,25 sampai 2,33, nilainya tercatat 0,09575. Kembali ke soal tadi, teman-teman. Masih ada satu latihan lagi, yaitu apabila sebuah distribusi normal dengan nilai rata-rata populasi alias mu sama dengan 58 dan simpangan baku atau sigmanya adalah 8, hitunglah probabilitas di antara XI sama dengan 65 dan X1 ya tadi bukan XI sorry, X2 adalah 79. Dihitung berapa probabilitasnya. Jangan lupa teman-teman, Anda bisa pakai rumus XN dikurangi sigma dibagi dengan dikurangi sigma dikurangi mu dibagi dengan sigma. Berarti Anda bisa pakai 65 dikurangi 58 dibagi dengan 8. Dan juga ada bisa pakai 79 dikurangi 58 dibagi dengan 8. Kalau untuk yang pertama, berarti nilainya adalah 7/8. Dan untuk yang kedua, berarti adalah 21/8. Berapa nilainya teman-teman? Harus bisa Anda coba hitung pakai kalkulator. Mari kita coba lihat. Ternyata 7/8 itu harusnya sekitar 0,875 ya harusnya. Tapi kita lihat dulu, ya benar. 0,875 itu adalah Z1 dan Z2 itu berarti harusnya logikanya adalah 2,375. Tapi kita akan lihat dulu. 21 dibagi 8. Oh, 2,625. Kata salah. 2,625. Nah, ini lebih mudah untuk mencari di tabelnya. Saya tidak akan kembali ke tabelnya, teman-teman. Tetapi yang mau saya sampaikan adalah cara membagi tabelnya akan selalu sama ya. Dari angka awal sampai ke desimal pertama itu adalah baris. Jadi 0,8 serta 2,6 itu adalah baris. Dan kolomnya adalah yang desimal kedua onwards. Tapi harus diingat, ini 0,075. 5 ini mau ditaruh kemana, Pak? Nah, ini bisa menjadi pertimbangan Anda, mau dinaikkan ke atas atau mau diturunkan ke bawah. Yang penting konsisten. Misal Anda mau naikkan ke atas berarti nanti jadi 0,88 dan ini dinaikkan ke atas berarti 2,63. Kalau mau diturunkan ke bawah juga nggak apa-apa. Jadi 0,87 dan 2,62. Yang terpenting konsisten. Sehingga nanti untuk barisnya adalah 0,8 dan 2,6. Untuk kolomnya Anda bisa ambil 0,08 atau 0,07 untuk yang pertama dan 0,03 atau 0,02 untuk yang kedua sesuai dengan pilihan yang Anda ambil dalam pembulatannya ke atas ataupun ke bawah. Setelah itu, Anda tinggal consult atau buka tabel Z, dan Anda temukan baris, serta Anda temukan kolom. Kalau sudah, tinggal Anda kurangkan probabilitas yang lebih tinggi dengan probabilitas yang lebih rendah.
untuk mendapatkan nilai di antaranya. Dan karena ini ada populasinya, nanti tinggal kalikan jumlah populasi N ini 500 dengan hasil probabilitas yang Anda temukan tadi. Ingat, hasil probabilitas yang Anda temukan tadi itu 0, sekian-sekian ya. Kalau mau Anda buat persen nggak apa-apa, tapi jangan lupa nanti dalam perkaliannya yang dikali adalah persennya atau harus berarti dibagi dengan 100. Jangan nanti gara-gara Anda nulisnya 18,75% dikalikan 500-nya adalah 18,75 saja. Enggak, padahal harusnya kalau misal mau begitu ya 500 dikali 18,75 dibagi 100. Atau sekalian 500 dikali 0,1875. Begitu teman-teman ya. Itu adalah cara untuk mengerjakan daripada soal nomor 1, 2, dan 3. Sekarang kita masuk ke inti dari materi pertemuan kali ini, yaitu tambahan tentang beberapa tes. Tes ini ditujukan untuk apa? Ditujukan untuk melihat bagaimana perilaku antara satu kumpulan data atau dataset dengan data yang lain. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya adalah sebagai berikut. Kita asumsikan teman-teman, ada sebuah data atau istilahnya ada dataset atau galat. Anda tahu galat apa? Galat itu error ya. Yang mana galat tersebut atau data tersebut diasumsikan terdistribusi secara normal. Ketika Anda ingin melakukan pengecekan apakah dataset tersebut memenuhi sebuah syarat atau tidak, maka Anda bisa menggunakan among others. Kalau Anda mau lebih tinggi lagi level pemahaman statistikanya, cukup banyak materi-materi yang lain. Tetapi untuk kali ini di dalam skop statistika probabilitas kita batasi dengan 3 tes terlebih dahulu. Ada tes chi-square atau chi-square menggunakan varian, ada tes T student menggunakan mean, dan ada tes F Fisher untuk menggunakan rasio varian. Tujuan ketiganya sama, teman-teman. Tujuannya adalah untuk melihat atau seperti yang tadi saya bilang, melakukan tes dataset Anda ini memenuhi syarat tertentu atau tidak untuk nanti bisa diambil hipotesis ataupun kesimpulan yang diharapkan. Tapi sebelum kita lanjut, harus Anda pahami dulu teman-teman parameter yang perlu dibandingkan sebelum memilih tabel dan statistik ujinya. Bahasa Indonesia selain orang bisa bilang tes, biasanya adalah uji. Jadi ada uji chi-square, ada uji T, dan juga ada uji F. Uji chi-square itu pakai varian, uji T itu pakai mean, dan uji F itu pakai rasio varian antara satu dataset dengan dataset yang lain. Yang pertama adalah distribusi chi-square atau chi-square atau X kuadrat. Fokus konsepnya adalah teman-teman ketika Anda menggunakannya untuk ketika menggunakan varian dalam proses tesnya. Ingat, informasi dasarnya, semua yang kita jelaskan di pertemuan hari ini, tugas utamanya adalah untuk melakukan tes atau uji, memperlihatkan sebuah dataset ini memenuhi syarat untuk dibuat kesimpulan tertentu atau tidak. Untuk yang chi-square, itu pakai varian. Dan hal pertama yang harus Anda hitung adalah V. Apa itu V? V itu adalah degree of freedom atau derajat bebas. V itu rumusnya N dikurangi 1. N itu adalah jumlah data yang kita asumsikan sebagai populasi di dalam konteks ini. Tapi kalau ternyata dia sampel, dan ternyata sampelnya ini itu mewakili atau memasuki distribusi normal, maka chi-square-nya nilainya sama dengan V atau N-1 dikalikan dengan
S kuadrat. S kuadrat itu adalah varian sampel dibagi dengan sigma 0 kuadrat alias varian populasinya. Tujuannya buat apa sih, Pak? Seperti yang Anda bisa lihat di kanan atas, distribusi chi-square digunakan untuk membandingkan hubungan antara varian populasi dengan varian sampel. Dengan rumus tadi, V dikalikan sampel, P sampel, V kalikan sampel kuadrat dibagi dengan varian populasi. Untuk apa? Artinya apa? Artinya adalah untuk memperlihatkan varian sampel itu masuk akal enggak kalau dibandingkan dengan varian acuan atau varian populasi. Sehingga dalam proses menggunakan tabel chi-square atau chi-square, tujuan utamanya itu adalah untuk melihat apakah data yang Anda punya, variannya ini masuk dalam tanda kutip dengan level confidence interval atau istilahnya dengan level kepercayaan tertentu dibanding dengan varian populasi atau tidak. Cara menggunakannya yang paling mudah tentu sama-sama menggunakan tabel, teman-teman. Mirip seperti tabel yang ada di tabel Z. Tetapi tentu ada sedikit bedanya, nggak serta-merta langsung sama, gitu ya. Nah, mari kita coba lihat tabel daripada chi-square atau chi-square. Di sini Anda bisa lihat bahwa rumusnya pada dasarnya berangkat dari V, teman-teman. V itu adalah degree of freedom tadi, N dikurang 1, dan Anda ingin membuat atau menggunakan beta berapa. Beta itu adalah nilai degree of freedom, confidence interval. Seberapa persen Anda ingin variansi sampel Anda tersebut itu masuk ke dalam variansi populasinya. Dengan nilai tentu 1 atau 100% itu adalah paling oke, tetapi ada juga orang yang tidak mau menggunakan itu, tapi mau pakai, saya mau yang paling kecil, misal contoh ini ya, 0,005 atau 0,995, seperti contoh yang ada di gambar kiri dan kanan. Tabel ini nanti akan saya masukkan di e-learning juga, teman-teman. Tadi belum sempat saya masukkan. Artinya, contoh ya, ketika Anda punya degree of freedom bernilai 14 dan beta bernilai 0,9, berarti Anda tinggal melihat baris nilai 14 dan kolom 0,9. Alias di sini didapatkan nilai 21,06414. Ketika probabilitas daripada nilai tersebut kurang dari 21,0641, maka chi-square-nya itu bernilai ada di dalam 0,90 atau 90% daripada variansi populasinya. Ini adalah untuk chi-square. Tabelnya namanya adalah tabel distribusi chi-square atau chi kuadrat. Selanjutnya teman-teman, kita masih punya teman yang lain, yaitu T-student. Kalau tadi chi-square itu pakai varian, dan untuk melihat varian daripada sampel kita ini masuk atau tidak, kalau dibandingkan dengan varian daripada populasi, T-student itu dilakukan apabila kita tidak tahu standar deviasi populasinya. Karena kalau kita nggak tahu standar deviasi populasi, kita nggak bisa hitung chi-square kan? Karena ada rumus yang ini. Kita nggak bisa dapat
nilai sigma 0 kuadrat. Apakah berarti ya sudah saya nggak bisa ngerjakan, bye-bye? Tidak. Maka kita bisa beralih ke T-student. Kalau tadi kita menggunakan varians untuk menghitung chi-square, untuk T-student kita pakai rata-rata atau min. Dan rata-rata dari sampel. Biasanya digunakan untuk sampel yang populasinya tidak diketahui serta jumlah sampelnya sedikit, paling banyak 30. Degree of freedom atau derajat bebasnya sama, teman-teman, yaitu N-1, tetapi ada sedikit perbedaan. Kalau di sini kita menggunakan rumus X bar dikurangi mu 0 alias rata-rata milik kita, sampel, dikurangi dengan rata-rata daripada populasi, lalu dibagi dengan S alias standar deviasi bukan dari populasi tapi dari sampel, karena kita kan tidak tahu tadi standar deviasi populasinya dibagi dengan dibagi dengan akar N alias dibagi dengan jumlah sampelnya. Lagi-lagi ada tabelnya. Kalau tadi adalah tabel chi-square, sekarang ada tabel T. Tujuannya apa, Pak? Apa bedanya pakai T, student, dan juga chi-square? Sama, memperlihatkan seberapa masuk, seberapa bisa dipercayanya data sampel dibandingkan dengan data populasi. Tapi kalau chi-square pakai varians, karena diketahui variansi sampel dan variansi populasi, kalau T-student diasumsikan kita tidak tahu standar deviasi populasinya atau variansi populasinya. Sehingga instead of pakai varians, kita berfokus menggunakan rata-rata. Tentu rata-rata populasi juga harus diketahui, mu 0. Rata-rata sampel juga diketahui alias X bar. Dan juga variansi atau dalam tanda kutip berarti standar deviasi dari sampelnya juga harus diketahui S. Dan sampelnya paling banyak adalah 30 saja. Biar pas, biar enak ngitungnya. Apakah lebih dari 30 bisa, Pak? Bisa, tapi biasanya akan agak kurang pas kalau dihitung menggunakan T-student. Ingat, chi-square variance, T-student, rata-rata. Kita lihat, teman-teman, contoh daripada rumusnya ya. Kalau tadi adalah chi-square, ini adalah T-student. Skemanya tetap sama, walaupun namanya mungkin berbeda. Yang bagian kiri, bagian baris, itu adalah DF. DF itu degree of, degree of freedom. Degree of freedom alias V kalau di dalam rumus kita. Dan di bagian kanannya, teman-teman, itu merupakan berapa derajat kepercayaan yang mau kita pakai. Tadi kita mengenal ada 95, ada 90, ada 99. Nah, di sini pun sama, tetapi bedanya kita tidak menggunakan angka 90-95-nya, tapi kita menggunakan sisanya daripada 90 dan 95 itu sebagai penandanya. Misal contoh, saya mau menggunakan tingkat ketelitian 95%. Berarti tersisa 5% alias 0,05. Sehingga saya bisa pakai yang sini. Kalau saya mau pakai 99,7 atau 99% misalnya, maka saya pakai yang sini, sehingga sisanya adalah 0,01 saja.
Caranya sama, kita tinggal ketemukan antara degree of freedom dengan kumulatif probability yang ingin kita dekati. Misal kita ingin memastikan nilainya itu pas atau tidak apabila kita punya derajat kepercayaan 95%, maka dengan degree of freedom 10 misal, berarti kita tinggal lihat di sini 10 ditarik ke kanan, dan di sini ke bawah ditarik dari 95% atau sisa 0,05, dan ditemukan T-nya nilainya adalah 1,812. Ketika nilainya lebih besar daripada nilai tabel ini, berarti bisa kita bilang oke, memenuhi. Salah, kalau lebih besar kebalik, tidak memenuhi. Tapi kalau ternyata nilainya lebih kecil, berarti akan memenuhi. Nanti akan ada beberapa contoh yang lebih nyata, tapi ini saya bagikan cara untuk membaca tabelnya terlebih dahulu. Mirip ya, antara membaca tabel dari chi-square dan juga tabel dari T-student. Bedanya satunya pakai variance, yang ini pakai rata-rata. Lanjut teman-teman, kita masuk ke yang ketiga, ada chi-square, ada T-student, sekarang kita masuk ke F Fisher. T-student sama chi-square, dua-duanya nggak butuh dataset lain. Dua-duanya hanya butuh info, sampel, dan populasi. Kalau varians populasinya tidak ngerti, maka dirubah dari chi-square menjadi T-student. Nah, F Fisher ini sedikit berbeda. F Fisher ini membutuhkan dua variansi dari dua dataset. Karena F Fisher ini digunakan untuk membandingkan hubungan antara varian hasil perhitungan dari dua jenis dataset. Tidak cukup satu doang, harus punya dua. Kalau dalam bahasa saya tadi di awal adalah rasio variansi. Membandingkan dua varian, dua dataset. Derajat bebasnya tentu ada dua ya. Yang pertama adalah V1, N1 kurang 1, dan V2, N2 kurang 1. Statistik uji umumnya mirip, yaitu F sama dengan varian sampel 1 dibagi varian sampel 2. Biasanya varian yang lebih besar diletakkan di pembilang atau di atas agar nilai F-nya itu lebih dari sama dengan 1, sehingga pembacaan tabelnya akan lebih mudah. Contoh teman-teman, misalkan Anda ingin pakai 95% dengan V1 sama dengan 10 dan V2 sama dengan 6. Maka kita tinggal buka rumus F distribution table. Tadi V1 sama dengan 10, V2 sama dengan 6. Tapi ini kayaknya kebalik ya. Karena ini kan numerator sama denominator. Ini kalau seingat saya dia itu kebalik. Tapi kita akan coba lihat dulu sama atau tidak. 161 sebentar. Ya benar, ini beda ini ininya, apa namanya, value-nya. Kita akan lihat dulu, tapi kita akan coba cek dia itu 0,05. Nah, 0,05, salah, ini 161 dan bawahnya 18, ya benar. Berarti V1 itu adalah yang atas sini, N, sedangkan V2 adalah yang di kiri, teman-teman, D. Berarti bisa kita lihat, wait sebentar, 4,06. Karena dia 10 dan 6, oke? Berarti nominator itu ada di atas dan denominator itu ada di bawah. Artinya nominator itu di atas, berarti pembilang, denominator ada di bawah. Jadi contoh 10,6. Ternyata 10,6 adalah 4,06. Benar nggak? Coba kita lihat.
Ternyata benar, dari rumus yang ada di bawah sini, 1 dibagi 4,06. 4,06 dapat dari mana, Pak? Saya masih bingung. Anda masih belum kelihatan ternyata. Kita lihat F distribution table. Nah, di atas ini ada N, itu adalah numerator alias pembilang. Dan ini adalah denominator alias penyebut. Tadi saya bilang S1 sama dengan 10, S2 sama dengan 6. Berarti degree of freedom-nya adalah 10 di sini, dan ini 6. 4,06. 1 dibagi 4,06. Itu adalah cara sederhana untuk mencari F atau menggunakan F, yang mana ini menggunakan asumsi mendekatinya pakai derajat kepercayaan 95% alias tersisa 0,05 saja. Kita lanjut lagi teman-teman, ada contohnya setelah ini. Ringkasan biar kalian nanti bisa mengingat dan juga bisa mencatatnya serta bisa belajar sebagai bagian dari UTS. Distribusi yang pertama namanya adalah chi-square. Dia menguji varian dari satu data set saja atau satu kumpulan sampel. Statistik intinya adalah V, di mana itu degree of freedom alias N-1 dikalikan dengan variansi dari sampel dibagi dengan variansi dari populasi. Ketika tidak diketahui variansi dari populasinya, maka tidak bisa lagi pakai varians, tapi pakai min. Rumusnya berubah dari chi-square menjadi t-student. Dan rumusnya berubah menjadi X bar atau rata-rata sampel dikurangi mu0 rata-rata populasi dibagi dengan S alias standar deviasi dari sampel dibagi dengan akar N, akar dari jumlah datanya. Derajat bebasnya masih sama, N-1, dan catatannya T itu pas kalau jumlah sampelnya kurang dari atau sama dengan 30. Dan ingat, chi-square varian, T min. Kalau F, rasio dari dua varian. Yang ini satu, yang ini satu, yang ini dua. Perhatikan bedanya. Dan menggunakan varian dari sampel 1 dibagi dengan varian dari sampel 2. Dengan sampel yang lebih tinggi degree of freedom-nya sebagai bagian pembilang, biar nilainya akan selalu lebih dari 1 di bagian awalnya. Ini adalah kapan menggunakan chi-square, kapan menggunakan t-student, dan kapan menggunakan F-Fisher. Kita coba lihat teman-teman, ini beberapa catatan lagi sama sebenarnya. Ini versi lain dari buatan saya. Yang chi-square itu dipakai untuk membahas hubungan varian sampel terhadap varian populasi, seberapa dekat dia, seberapa masuk persentasenya, 95%, 99%, dan sebagainya. Di mana degree of freedom atau V-nya adalah N-1. Contoh pertanyaan yang pas untuk chi-square adalah, apakah varian hasil ukur masih sesuai dengan varian populasi dengan tingkat kepercayaan sekian persen, 95% contohnya atau yang lain. Nah, kalau t-student, itu ketika varian populasinya tidak diketahui sehingga harus pakai rata-rata. Dia membandingkan min sampel dengan min populasi. Lagi-lagi hanya satu dataset saja. Biar nggak bingung, satu dataset saja, bukan dua, tapi satu. Contohnya adalah, apakah min instrumen A itu berbeda dari instrumen B? Dalam konteks instrumen A merupakan sampel dari instrumen B yang dianggap sebagai populasi. Nah, kalau F-Fisher itu membandingkan dua varian, ada S1 dan S2 sama-sama pakai variansi sampel, dan pertanyaan contohnya adalah,
Apakah tingkat presisi dari dua instrumen yang mengukur hal yang mirip, tapi merupakan instrumen yang berbeda itu sama dengan tingkat tertentu atau tidak? Itu adalah contoh dari pertanyaan dari chi-square, t-student, dan Fisher. Satu catatan tambahan, teman-teman, tolong jangan sampai uji T dan uji F tertukar. Kalau pertanyaannya tentang min, pakailah T. Kalau pertanyaannya tentang varians, khususnya varians dari dua instrumen, pakailah uji F. Chi-square hanya dipakai kalau Anda tahu berapa variansi populasi. Ya, kalau Anda pakai rata-rata berarti sudah pasti T. Kalau Anda pakai varians, tapi varian dari sampel, Anda pakai uji F. Contoh nyata, teman-teman, ini adalah F-test. Di sini ada kelas dari teori dan aplikasi ujian statistiknya. Keduanya sama-sama berdistribusi normal. Dan apakah varian keduanya ini masuk dalam konteks 95%? Di sini bisa kita lihat N-nya sama-sama 16, sampel yang teori sebesar variansi yang teori sebesar 113,6 kuadrat ini, dan variansi yang aplikasi sebesar 7,5 kuadrat. Seperti yang disampaikan di sini, teman-teman, ambil varian yang lebih besar sebagai pembilang. Berarti F adalah 13,6 kuadrat dibagi 7,5 kuadrat. Hasilnya ternyata 3,288. Hitunglah F. Setelah itu, tentukan DF pembilang dan DF penyebut. Di sini berarti DF-nya sama-sama 16/16. Dan kita lihat, 15/15, karena keduanya harus dikurangi 1 degree of freedom. Lalu bandingkan dengan F tabel. Mari kita lihat 15/15 itu ada atau tidak. Ternyata ada ya teman-teman, dengan nilai 95%, maka kita bisa lihat di sini 15 dan di bawah sini 15. Dan kita bisa lihat ternyata nilainya adalah 2,40. Kita kembali ke rumus yang tadi. Ternyata, kok 2,33? Sebentar. Apa saya yang delereng ya? Oh, enggak harusnya. Ternyata 2,40 harusnya memang betul. Tapi ini ternyata tercatat 2,33. Oke, ini harusnya 2,40. Nah, berarti apakah 3,288 itu lebih besar daripada 2,40? Jawabannya adalah ya. Karena dia lebih besar, maka kita bisa bilang dengan gamblang ketika derajat kepercayaan adalah 95%, kita bisa yakin sebesar 95% kalau variansi teori itu berbeda dengan variansi daripada aplikasi. Tentu dengan nilai kepercayaan, tingkat kepercayaan 95%. Artinya apa, teman-teman? Nanti setelah UTS, kalian akan belajar bahwa ini merupakan sinyal awal untuk mengetahui dua dataset itu berkaitan dan signifikan atau tidak perbedaan satu sama lainnya. Tapi untuk sekarang, yang perlu kalian catat dan ingat, ketika F hitungan itu lebih besar daripada F tabel, berarti they are significantly different. Menggunakan tingkat kepercayaan yang sudah dipilih. Saya ulangi, apabila tingkat kepercayaannya contoh tadi 0,05 alias 0,95, berarti kalau 3,288 itu ditemukan lebih besar dari 2,40, bukan 2,33, ternyata memang lebih besar, berarti artinya F hitung alias F teori dan F aplikasi itu secara signifikan 95% berbeda.
5%-nya bisa dibilang sama, tapi kita bilang dia signifikan. Perbedaannya dalam konteks tingkat kepercayaan 95%. Itu adalah contoh pertama, teman-teman, yaitu contoh F-test. Semoga ada contoh lagi. Harusnya ada ya. Mari kita lanjutkan dulu dengan kuis singkat, atau ini bukan kuis yang harus Anda jawab di e-learning, tapi yang bisa menjawab langsung akan saya berikan eh, apa namanya, GoPay 10.000 juga, sama seperti Mas Dimas tadi yang belum saya berikan. Pertanyaan pertama, jika yang ingin dibandingkan adalah rata-rata sampel dengan min dari populasi, distribusi apa yang akan kalian pakai, teman-teman? Saya ulangi, jika yang ingin dibandingkan adalah rata-rata sampel dengan min dari populasi, distribusi apa yang akan kalian pakai? Jawabannya adalah menggunakan T-student. Karena kalian menggunakan rata-rata, tidak menggunakan variansi. Nah, kalau ingin membandingkan dua varian dari dua kelompok, maka Anda bisa pakai Fisher, tidak menggunakan chi-square. Karena chi-square itu varian daripada sampel dibanding dengan varian daripada populasi. Dan pertanyaan yang juga tak kalah penting, mengapa derajat bebas itu penting saat membuka tabel? Karena derajat bebas itu digunakan sebagai penentu utama dari baris daripada masing-masing tabel, baik itu chi-square maupun T-student ataupun F-Fisher. Dan terakhir, kalau ada yang mau jawab boleh sekali, apa perbedaan fokus dari chi-square dengan F? Kita lanjutkan lagi, teman-teman. Kita lanjut ke tentang sampling. Pertanyaannya, kenapa sih sampling itu penting? Karena semakin besar jumlah pengukuran, maka perhitungan rata-rata itu semakin stabil. Itulah mengapa rata-rata sampel dan rata-rata populasi rumusnya sedikit berbeda. Dan interval confidence itu semakin sempit apabila jumlah N bertambah. Karena ketika kita punya banyak N, maka interval confidence atau interval kepercayaan, selang kepercayaan, derajat kepercayaan juga semakin sempit. Kenapa? Karena semakin beragamnya nilai dari masing-masing angka yang ada di setiap N tersebut. Khususnya untuk survei, kita harus tahu dan sering ingin tahu berapa kali kita mengukur agar target error atau target kesalahannya itu tercapai. Jadi ada satu hal yang harus kalian perhatikan, teman-teman. Ketika kalian melakukan pengukuran atau melakukan survei, kalian harus tahu bahwa ada target daripada ketelitian dan ada target dari derajat kepercayaan yang ingin dicapai. 90%, 95%, dan yang sebagainya. Dan lebar interval konfidensi ini menjadi penentu utama daripada jumlah sampel yang harus Anda hitung, yang harus Anda ambil. Berapa nilai CI-nya atau confidence intervalnya? Jawabannya adalah T dikalikan dengan alfa dibagi 2 dikali dengan S dibagi dengan akar N. Ingat, alfa di sini adalah jumlah daripada CI-nya dan S itu adalah
variansi dari sampel yang di square root atau istilahnya adalah standar deviasi daripada si sampel tersebut. Mungkin kalau ada yang tanya, Pak, saya tuh masih bingung interval confidence itu apa sih? Confidence interval itu apa? Atau selang kepercayaan itu sebetulnya apa sih? Selang kepercayaan itu adalah ketika Anda punya data di tengah dan Anda yakin dengan kepercayaan tertentu, 90%, 95%, data itu benar. Apabila data itu ternyata ada di dalam interval itu, berarti Anda masih yakin 95%, secara 95% yakin kalau datanya itu benar. Kalau lebih dari itu, ya berarti Anda bilang bahwa datanya itu salah. Karena tidak masuk ke interval confidence atau confidence interval sebesar sekian persen yang saya ambil atau saya set. Nah, ketika Anda punya confidence interval, maka Anda nanti bisa menghitung ke rumus N. Alias kalau Anda tahu target yang Anda ingin capai dari confidence interval, maka Anda akan bisa meneruskannya dan menghitung jumlah sampel yang dibutuhkan daripadanya. Rumus dasarnya adalah seperti yang tadi disampaikan, I sama dengan T alfa dibagi 2 dikalikan dengan S dibagi akar N. Masalahnya, sebelum data dikumpulkan, kita nggak tahu S, kita nggak tahu T kan tentunya. Makanya paling mudah kita bisa pakai rumus yang ada di bawah, yaitu N sama dengan Z atau tabel Z dikalikan dengan sigma yang kita harapkan dibagi dengan I, lalu dikuadratkan. I itu berapa? I itu adalah confidence intervalnya. Dan Z itu adalah nilai dari tingkat kepercayaan yang berasal dari tabel. Contoh, berapa kali sih sudut itu pengukurannya harus diulang? Misal, pada suatu preanalisis jaring kontrol horizontal, diketahui bahwa semua sudut harus diukur dengan interval konfidensi kurang lebih 2 detik pada tingkat confidence 95%. Berapa kali ukuran harus diulang untuk mencapai simpangan baku yaitu kurang lebih 2,6%. Dengan tingkat confidence atau I sama dengan 95% dan interval confidence-nya adalah 2 detik, maka pengalaman terdahulu kesalahan standar untuk pengukuran sudut tunggal diperkirakan 2,6 detik kurang lebih. Dan nilai untuk tingkat kepercayaan 95% adalah 1,96. Ingat teman-teman, rumusnya ada di bagian kiri. Z itu didapatkan dari tabel Z yang sudah kita ambil di pertemuan sebelumnya. Di sini berarti Anda masukkan 1,96 lalu dikalikan dengan sigma yang ingin Anda target, yaitu 2,6. Dan Anda punya interval confidence sebesar 2. Satunya 2,6 detik, satunya 2 detik. Sesuai dengan rumus, lalu ini dikuadratkan. Ternyata rumusnya hasilnya adalah 6,49 sampel. Tetapi ingat, dibulatkan ke atas. Dan tidak sembarang dibulatkan ke atas. Di dalam ilmu geomatika, kita kalau bisa dibulatkannya ke yang genap. Kenapa? Karena Anda selalu ingat, kalau baca sudut, pasti ada bacaan biasa dan bacaan luar biasa. Jadi aneh kalau misal separuh bacaan biasa, habis itu Anda tidak lanjut ke bacaan luar biasanya, alias dibuat ganjil. Nah, itu aneh. Biar sekalian, biar penuh, biar selesai, maka dibuat kumpulan daripada bacaan biasa dibalik, lalu lakukan bacaan luar biasa. Jadinya dibulatkannya secara genap dan harus dibulatkan ke atas. Itulah kenapa 6,49-nya jadi 8.
Saya ulang teman-teman, 6,49 itu berasal dari rumus Z dikali lambda dibagi dengan sorry, Z dikali lambda dibagi dengan I kuadrat. Z-nya tadi adalah 1,96, lambdanya adalah 2,6, I-nya adalah 2. Setelah semuanya selesai dikuadratkan dapat 6,49, yang mana 6,49 ini harus digenapkan ke atas atau bukan dibulatkan ke atas, sorry, dan dibulatkannya menjadi genap. Kalau ternyata paling dekat ganjil, tambahi satu lagi biar dia jadi genap. Itu teman-teman adalah cara untuk menyelesaikan contoh dari soal berapa kali sudut itu harus diulang. Contoh yang kedua, teman-teman. Saya ini save dulu. Jika populasi 500, sampelnya harus berapa? Di sini disebutkan rata-ratanya populasi adalah mu P atau mu 0 adalah 58 dan rata-rata dan juga simpangan baku atau sigma 0 adalah 8. Hitunglah probabilitas variabel yang terletak pada area 65 dan 79. Ingat, ini pertanyaan yang tadi ya. Kita hitung, ternyata ketika kita lihat nilainya adalah yang pertama, berarti 65 dikurangi 58 dibagi 8, dan yang kedua adalah 79 dikurangi 58 dibagi 8, satunya 0,875, satunya 2,625, dan Anda lakukan pencarian Z-nya, ternyata ditemukan sisanya adalah 0,1865, lalu dikalikan dengan jumlah populasinya, yaitu 500, dan Anda dapat 93. Teman-teman. Saya harus sampaikan dua hal ini serupa tapi tak sama. Di sini saya sudah menuliskan catatan. Ketika pengukuran itu Anda harapkan berdasarkan target error sesuatu yang ada di rumus tadi, maka rumusnya adalah sebagai berikut. Z sigma dibagi I lalu dikuadratkan. Dan jangan lupa nanti dibulatkan ke atas dan pembulatannya kalau bisa dijadikan genap. Nah, kalau yang kedua, ini adalah proporsi dari sampel yang dipilih dari populasi yang Anda dapatkan bukan serta-merta menghitung menggunakan target error yang Anda harapkan, tetapi menggunakan tabel Z yang sudah diajarkan dari pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan tentang distribusi normal. Mereka serupa, tapi mereka tidak sama. Kalian harus perhatikan dan harus hati-hati dalam mengukur dan mengerjakannya. Sekian teman-teman, ada 2 slide lagi. Anda tampaknya sudah tidak minat juga karena tidak ada yang menghidupkan kamera. Tapi tidak apa-apa, untuk review UTS ada beberapa konsep yang ingin saya ingatkan ke kalian agar tetap menjadi perhatian. Yang pertama adalah ketika kita bicara statistika deskriptif, perhatikan mean, perhatikan median, perhatikan mode, varian, simpangan baku, QDP alias kuartil, desil, dan persentil dari data kelompok, serta di probabilitas. Jangan lupa perhatikan ruang sampel, aturan peluang, binomial, nilai harapan, dan variasi perubah baik itu acak maupun diskrit. Untuk yang distribusi normal adalah bagaimana mentransformasi Z serta membaca tabel, baik Z secara penuh ataupun Z secara separuh. Dan untuk distribusi tes tadi ada 3, bedakan antara chi-square, yaitu variansi untuk populasi dan sampel, ada T, yaitu rata-rata untuk sampel, dan juga rata-rata untuk populasi, serta F adalah rasio dari variansi antara satu dengan yang lain, data satu dengan data yang lain. Dan terakhir, untuk sampling,
perhatikan rumus yang digunakan ketika dia punya target errornya, yang tadi sudah saya sampaikan. Sekian dari saya, satu catatan yang ingin saya sampaikan teman-teman tentang UTS-nya, yaitu dilaksanakan di hari Kamis, RA dilaksanakan dari jam 7.30 sampai jam 10:10 di ruangan GK 2217. UTS-nya adalah closed book dengan kalkulator biasa, tidak diperkenankan untuk membawa catatan, tidak diperkenankan untuk membawa buku. Rumus nanti disediakan di soal, jadi tidak perlu takut menghafal rumus, silakan hafal konsepnya. Karena kelas kita ini unik, ini sebagai catatan kuis tadi sebetulnya adalah latihan dari saya untuk Anda bagaimana nanti ketika melaksanakan UTS. Karena nanti 5 menit sebelum waktu UTS selesai, saya akan mempersilahkan Anda untuk scan LJK-nya dan mengunggah di e-learning. Mirip seperti kuis tadi. Bagi yang iPhone, silahkan pastikan jadi PDF. Bagi yang merasa kameranya lemot, tolong pinjam HP temannya. Kalau perlu pakai komputer, pakailah komputer untuk melakukan pengunggahan di e-learning. Karena posisinya di kampus, harapan saya sinyal tidak terganggu. Saya akan sediakan 5 menit sebelum waktu UTS selesai sampai 10 menit setelah UTS selesai untuk mengunggah LJK Anda. Tidak ada lagi alasan HP rusak, tidak ada lagi alasan baterai tidak bagus, tidak ada lagi alasan tidak tahu karena sudah saya sampaikan di kelas, sudah kita tes di kuis. Kalau masih menganggap itu alasan yang bisa Anda pakai, mohon maaf saya tidak bisa menerima alasan itu karena sudah menjadi info sebelumnya. Kecuali saya tiba-tiba mendadak, itu baru saya jahat. Saya sudah memberikan informasi. Kalau Anda yang tidak sadar, Anda tetap seenaknya sendiri, berarti Anda yang tidak respect sama saya. Seperti sekarang, tidak ada yang menghidupkan kamera. Lanjut, setelah itu seperti layaknya UTS lainnya, LJK akan dikumpulkan ke pengawas ujian, soalnya bisa Anda simpan sebagai arsip. Oleh karena itu, saya tadi bilang, siapkan HP dengan scanner, sinyal, dan baterai yang baik dan mumpuni agar tidak menjadi masalah ketika waktunya mengunggah scan LJK. Tidak ada saya mau dengar HP saya bapuk, pinjam. Tidak ada saya lupa ngecas, salah sendiri. Karena sudah saya infokan 1 minggu bahkan sebelum UTS-nya. Anda sudah dewasa, Anda sudah besar, Anda sudah harus bisa bersiap dengan aturan yang ada. Kalau Anda tidak siap, itu adalah resiko yang Anda harus tanggung sendiri. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya tentang review, silahkan. Tapi saya mohon bantuannya untuk mengisi exit survei teman-teman, karena ini adalah pertemuan statistika probabilitas sebelum UTS terakhir, dan setelah UTS, kelas ini nanti akan berbentuk kelas luring yang diampu dan diajar oleh Bu Tika, tidak oleh saya lagi. Jadi besar harapan saya, kalian bisa membantu saya untuk mengisi review daripada kelas kita hari ini dan juga kelas kita selama setengah semester ke belakang. Untuk apa? Untuk kemajuan bagaimana saya mengajar, untuk kritik dan saran dari apa yang sudah saya ajarkan. Tenang saja, semuanya anonim, tidak akan ada yang ditarget ataupun tidak akan ada yang nanti menjadi sasaran kalau menjawab yang buruk. Tidak masalah. Bahkan saya malah berharap kalian menyampaikan apa yang ada di dalam hati kalian agar apa yang sekiranya bisa saya kembangkan, bisa saya kembangkan. Sekian dari saya, akan saya matikan rekamannya.